Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali mengkaji tentang 6 petikan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan at-tauhid. Ya. Kita sekarang memasuki poin yang pertama, yaitu kisah nuzulil wahyi, yaitu kisah turunnya wahyu. Kisah turunnya wahyu. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir ila qawlihi wa rabbika wa li rabbika fasbir. Dan di dalam kisah ini bahwa ayat pertama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujuz fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pengangkatan sebagai nabi dan rasul itu berbeda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dengan Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pengangkatan sebagai rasul itu dengan Al-Muddatsir 1 sampai 7 yang sudah saya bacakan tadi. Dan di antara kedua pengangkatan tersebut sebagai nabi maupun sebagai rasul itu ada jeda. Ada jeda. Baik. Nah, di dalam kisah turunnya wahyu ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada sejarah bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai nabi maupun rasul itu sudah terbiasa berbeda dengan kaum musyrikin. Ya, beliau enggak ikut-ikutan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mendatangi kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat seperti yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Ya, jadi betul-betul beliau berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Beliau pergi ke gua Hira, ya. Di situ ada goa yang berada di atas Bukit Hira namanya, atau disebut juga gunung, tidak terlalu tinggi sebenarnya. Jadi goa tersebut mengarah ke Ka'bah. Nah, goa itulah yang beliau pilih. Fakana yajlis fihi al-ayyam wal ashhur ya'budullaha azza wa jalla. Jadi beliau berhari-hari, berbulan-bulan beliau duduk di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Ibrahim alaihissalam, ajaran tauhid.
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tazilu 'anin nas, dan beliau menghindar dari manusia, uzlah, menyendiri, karena mayoritasnya mereka melakukan kesyirikan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, suatu ketika datanglah malaikat Jibril alaihissalam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Gua Hira tersebut. Lalu Jibril berkata kepadanya, "Iqra," bacalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari," aku nggak bisa baca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Apakah level yang terhormat itu buta huruf? Ya memang itulah maunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau nggak bisa baca, beliau nggak bisa menulis. Apakah itu kekurangan? Tidak. Allah buat demikian supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu masih banyak orang yang menuduh Al-Quran buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis sama sekali. Jadi tinggal satu pintu ilmu yang terbuka, yaitu hafalan. Jadi wahyu-wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu dihafal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Walaupun beliau buta huruf, tetap wahyu pertama yang dengannya beliau diangkat sebagai nabi adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencipta, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik." Dan sebelumnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa menulis apapun tulisan, ya, dan tidak pula bisa membaca bacaan apapun. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya. Bacaan apapun nggak bisa kau baca, tulisan apapun nggak pernah juga engkau tulis dengan tangan kananmu. Jadi beliau disebut sebagai ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca, tidak pula menulis. Dan malaikat Jibril alaihi salam yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zahirnya dalam bentuk manusia. Karena hanya 2 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama di Makkah, di Batha, ya, ketika beliau mendongak ke atas, nengok ke atas, Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya memiliki 600 sayap. Dan yang kedua di Sidratil Muntaha ketika peristiwa Mi'raj. Jadi 2 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril dengan wujud aslinya. Nah, di sini Jibril alaihissalam memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang kuat. Dipeluk, didekap gitu. Baca. Rasul tetap bilang, lastu biqari, aku nggak bisa baca. Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Baik. Peluk lagi dengan kuat dan erat, lepas lagi, terus baca. Di kali yang ketiga, setelah dipeluk dengan erat, ya, Jibril berkata kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Fahafidhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat itu dihafal oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza awwalu ma nuzzila alaihi minal wahyi, dan ini merupakan wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu beliau diangkat sebagai nabi. Gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang menemui keluarganya, menemui istrinya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi. Wa kana khaifan tar'adu fara'isuhu mimma ra'a min haulil mawqif wa maji'il malak ilaihi fi hadzal makani. Jadi beliau betul-betul syok, ketakutan ya dengan kedatangan Jibril alaihi salam, dan betul-betul mengejutkan kedatangannya itu. Ya, betul-betul orang asing, nggak pernah dikenal kok begitu sikapnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sang istri, laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah radhiyallahu anha menenangkan suaminya, dan disinilah peran seorang istri yang luar biasa ketika sang suami mendapatkan hal-hal yang mengguncang jiwa, yang mengguncang hati di luar, kemudian ketika pulang maka dia berfungsi sebagai tambatan hati, menenangkan dan menenteramkan kondisi suaminya. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Gitu. Dan pernyataan ini kemudian diiringi dengan bukti-bukti penguat. Ya, ini kan pernyataan yang menenangkan Rasulullah, tenang aja, nggak apa-apa. Kamu nggak akan dihinakan oleh Allah, nggak usah khawatir. Itu bukan apa-apa, gitu. Pasti ada sesuatu yang baik yang akan kau dapatkan. Apa alasannya? Khadijah menyebutkan, ya, innaka latasilur rahim, karena engkau orang yang selalu menyambung silaturahim. Wa tuqrid dhaif, engkau adalah orang yang selalu menjamu dan memuliakan tamu. Wa tahmilul kal, engkau menanggung beban orang, membantu orang. Wa tuqsibul ma'dam, dan engkau memberikan bekal kepada orang yang tidak punya. Istadallat bi sifatihi sallallahu alaihi wasallam at-thayyibah. Khadijah radhiyallahu anha menyebut sifat-sifat baik Rasulullah SAW, yang dengan itu beliau yakin, Khadijah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan hal-hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa hadza min fiqhiha radhiyallahu taala anha, dan ini termasuk dari dalamnya ya pemahaman Khadijah radhiyallahu anha. Fa hiya awwalu man tam'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasarah wa anasa min hadhil wahsyah, dan beliau adalah orang pertama yang menenangkan Rasulullah SAW, yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menolong dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang guncang tadi. Wa ada mauqifun azimun minha, dan jelas ini sikap yang luar biasa. Jadi di balik orang besar itu ada orang besar, ya, di balik orang besar ada support di situ. Ada pendukung, ada supporter yang besar, ya, pasangan hidup. Jadi ketika laki-laki itu di luar hebat gitu, pasti di baliknya ada pasangan yang hebat juga, yang membuat laki-laki tersebut bisa hebat di luar, begitu. Luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, dathiruni, selimuti aku. Ya, karena ketika seorang dalam kondisi guncang, untuk menenangkannya adalah dengan berselimut. Di situ Nabi SAW diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu taala anha.
Ya, setelah tenang, singkat cerita akhirnya dibawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menemui sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, dan dia seorang pria tua ya yang belajar ajaran Kristen ya, dan mengerti bahasa Ibrani, dan dia juga menerjemahkan bahasa Ibrani tersebut ke dalam bahasa Arab. Jadi ajaran Isa ibn Maryam yang benar ya, itu yang dia pelajari, ajarannya Isa bin Maryam yang benar. Taib. Nah, Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui sepupunya Waraqah bin Naufal yang sudah tua. Kalau saat itu Rasulullah berusia 40, berarti Khadijah radhiyallahu anha sekira 55 ya. Umurnya 55 ya. Sementara Waraqah bin Naufal sepupu Khadijah itu sudah tua, lebih tua lagi, dan kondisinya buta. Bismillah. Kondisinya buta. Terus Khadijah radhiyallahu anha berkonsultasi ya, coba dengar apa yang dialami oleh keponakanmu. Begitu Khadijah bicara kepada Waraqah. Lalu Rasulullah SAW bercerita tentang apa yang dialaminya di Gua Hira tersebut. Singkat cerita, Waraqah bin Naufal mengatakan, hadza namus. Ya, ini adalah namus. Namus itu sahibus sir, pemegang rahasia. Pemegang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nama lainnya adalah Jibril alaihi salam. Tidaklah seorang pun didatangi olehnya melainkan pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diusir oleh kaumnya. Begitu kata Waraqah bin Naufal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku?" Maka kata Waraqah, "Iya, pasti. Mereka, kaummu akan mengusir kamu. Duhai seandainya aku panjang umur dan aku dalam kondisi yang sehat dan kuat, di saat engkau diusir oleh kaummu, aku akan bela engkau habis-habisan." Karena Waraqah bin Naufal tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi. Jadi yang pertama beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah radhiyallahu anha, berikutnya adalah Waraqah bin Naufal. Akan tapi tidak lama dari pertemuan itu Waraqah bin Naufal wafat radhiyallahu anhu, meninggal dunia. Ya. Tapi dia menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena percaya bahwa yang mendatangi Rasulullah adalah Jibril alaihissalam. Berarti turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama seperti yang datang kepada Musa alaihissalam, sama seperti yang datang kepada Isa alaihissalam. Sama persis. Ya. Jadi itulah orang pertama yang masuk Islam. Khadijah dulu, baru kemudian sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian terjedalah wahyu. Jadi enggak turun lagi. Ya, cukup membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bimbang, apa iya ya kemarin itu wahyu gitu. Bolak-balik Gua Hira gitu kan, masih di tempat yang sama lagi, enggak pernah didatangi lagi. Nah, sampai ketika beliau pulang dari Gua Hira tersebut, lagi berjalan dipanggil, Muhammad, tengok gitu Rasulullah. Tengok kanan nggak ada orang, tengok kiri nggak ada orang, depan lagi sendirian memang, belakang nggak ada. Panggil lagi Muhammad gitu. Terus nengok ke atas,
Nah, disitulah Rasulullah SAW melihat Jibril, ya, alaihi salam, ketakutan beliau, ketakutan luar biasa, ya, karena ngelihat sesuatu yang dahsyat gitu. Lari beliau, lari luar biasa. Terus ada kerumunan orang, masuk kerumunan orang, terus tengok-tengok lagi, nggak ada gitu. Terus jalan lagi Rasulullah, jalan lagi, pas sendirian dipanggil lagi, Muhammad, nengok lagi, lari lagi gitu. Itu kisahnya, sampai akhirnya tiba di rumah dan Rasulullah SAW bilang lagi kepada istrinya, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti lagi, karena shock gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, nah, datanglah Jibril alaihi salam, kemudian mengatakan, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, qum fa'andir, bangkit, berikan peringatan pada manusia dari bahaya kesyirikan, perintahkan dan ajak mereka untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perintah itulah, qum, bangkit, berikan peringatan, perintahkan berarti kan, maka beliau diangkat sebagai apa? Rasul. Jadi pengangkatan sebagai nabi dan pengangkatan sebagai rasul itu berbeda dan ada jedanya. Berapa lama jedanya, di situ sedang mendapatkan para ulama, ya, tentang waktunya, ya. Tapi bukan hal yang sangat kritikal dan penting tentang berapa lama jedanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dengan diturunkannya surat Al-Muddathir, ya, maka beliau diperintahkan untuk tabligh, untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa perintah Allah kepada beliau sallallahu? Perintah untuk dakwah tauhid, mendakwahkan ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi kesyirikan, ya, untuk tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perilaku jahiliyah, bangsa jahiliyah beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bisa jawab Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Tapi anehnya mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu aneh sekali. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka datangi kuburan keramat, mereka datangi batu keramat, mereka datangi pohon keramat. Lata itu asalnya kuburan yang dikeramatkan, mereka datangi untuk curhat kepada penghuninya. Kalau Uzza itu pohon yang dikeramatkan, terletak di sekitar Arafah, di tengah pohon kurma, di tengah kebun kurma. Ya, ada sebuah pohon yang dikeramatkan, dijaga oleh kuncen perempuan berambut panjang, gitu. Taib, yang akhirnya nanti dibunuh oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Taib. Nanti ada lagi Manat, Hubal, itu dia, batu-batu yang dikeramatkan. Nah, itulah perilaku jahiliyah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Jadi manusia diperingatkan, jangan kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian, memberikan rizki kepada kalian dan mengatur urusan kalian. Baik. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Ya, artinya bersihkan amalan-amalanmu dari noda-noda kesyirikan. Warrujza fahjur, dan jauhilah berhala-berhala, kesyirikan-kesyirikan dan juga pelakunya. Ya, ar-rijzu al-asnam, ar-rijz itu adalah al-asnam. Ini poinnya nih, poin dari petikan kisah ini, poin yang pertama. Ya, jadi ternyata pertama kali Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan.
dan mendakwahkan ketauhidan. Jadi tauhid itu penting. Ya, waspada dari kesyirikan itu juga penting, harus dua-duanya. Jadi jangan sampai diremehkan. Sebagian orang meremehkan tentang tauhidan ini, gampang itu bisa dipelajari hanya beberapa menit saja. Gitu. Tentang kesyirikan gampang itu. Subhanallah. Padahal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dakwah para Rasul alaihi wassalam semuanya adalah dakwah tauhid. Ya, dakwah atau seruan kepada seluruh manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dan menjauhi tagut. Tagut itu setan. Kata Umar radhiyallahu anhu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami ya telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru wa'budullah, ya beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut, jauhilah setan, segala sesuatu yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah tagut alias bisikan-bisikan setan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsirah ya'rifuna annaha min adh-dhulm wal 'udwani mithl az-zina wa arafta aidan annahum yaf'aluna asya'a min al-ibadah yataqarrabuna biha ila Allah mithl al-hajj wal umrah was sadaqah 'ala al-masakin wal ihsani ilaihim wa ghairi dzalik. Bangsa jahiliyah, perhatikan, itu bukan berarti bangsa yang bodoh sama sekali, bukan berarti bangsa yang nggak ngerti aturan sama sekali. Mereka tahu ada perintah, ada larangan, mereka tahu, ya, mereka tahu kezaliman itu dilarang, mereka tahu bermusuhan itu buruk, ya, mereka tahu maksiat-maksiat itu dilarang seperti perzinahan, ya mereka tahu itu dilarang. Sebab itu ketika renovasi terakhir ya Ka'bah, ya sampai detik ini seperti itu renovasi terakhir. Baik, itu dibangun dari harta yang halal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Jadi urunan orang-orang kafir Quraisy itu untuk bangun dari harta yang halal, karena mereka tahu yang haram itu nggak boleh dipakai. Yang haram itu nggak boleh dipakai untuk bangun tempat ibadah. Betul-betul yang halal. Ya udah itu aja dapatnya, dapat duitnya sampai di situ. Sebenarnya Hijr Ismail itu masih bagian dari bangunan Ka'bah. Kurang duit. Ya, kurang duit. Hanya dibangun sampai di situ saja. Nggak selesai pembangunan Ka'bah itu. Ya, tapi setelah Nabi, singkat cerita, setelah Nabi SAW mendapatkan banyak duit, toh tidak direnovasi, tidak dilanjutkan oleh Nabi SAW. Ya, memang perintah Allah begitu, sampai di situ aja. Sampai detik ini pemerintah Saudi Arabia membiarkannya, karena Rasulullah membiarkannya. Bukan berarti nggak punya duit untuk itu, gampang kok, tinggal lanjutin sedikit aja kok gitu. Tapi karena Rasulullah SAW membiarkannya seperti itu, ya, sampai sekarang pun dibiarkan. Untuk mengenang dulu tuh, bahwa dibangunnya Ka'bah itu dari duit yang halal walaupun di masa jahiliyah. Menunjukkan mereka juga tahu baik dan buruk itu, mereka tahu. Mereka mengatakan nggak boleh ini bangunan ya dibangun dari ongkos pelacuran, dari keuntungan perjudian, dari riba, nggak boleh. Ini harus betul-betul yang halal, mereka bilang itu. Ya udah, akhirnya dapatnya segitu itu. Taib. Mereka juga tahu bangsa jahiliyah sebagian dari ibadah, dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Seperti mereka berhaji, mereka berumrah, ikut aturannya siapa? Aturannya Ibrahim alaihissalam, tapi sudah dimodifikasi sama mereka. Ya. Kemudian tahu mereka perintah untuk berbagi, untuk bersedekah, untuk menjadi orang yang dermawan, peduli pada orang-orang miskin, berbuat baik kepada sesama. Mereka tahu.
Tapi kenapa mereka disebut jahiliyah? Kan begitu. Jadi jangan sampai terbetik bahwa jahiliyah itu betul-betul primitif gitu. Enggak begitu. Jahiliyah itu artinya betul-betul mereka itu bodoh. Enggak begitu. Ya. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Mereka tahu sebagian baik dan buruk, mereka tahu itu. Akan tapi kenapa mereka disebut jahiliyah? Ketika mereka enggak kenal Tuhannya. Ketika mereka diperintah ya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, yang mereka tahu sebagai pencipta alam semesta, pemberi rizki, pengatur segala urusan, yang menciptakan mereka, tapi mereka enggan melakukannya. Mereka tidak mau melakukannya. Aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini ya dibuang semua. Kemudian kita hanya beribadah kepada Tuhan yang satu. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini perkara yang aneh. Loh, justru mereka lah yang aneh. Tapi mereka mengatakan begitu. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyeru pada mereka la ilaha illallah, ucapkan kalimat itu, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Mereka menolaknya karena mereka tahu konsekuensinya. Begitu mengucapkan kalimat tauhid, mereka harus meninggalkan apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ya. Berhala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan mereka. Tapi apakah mulus dakwah Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahkan ketika beliau kumpulkan manusia saat itu, kaumnya orang-orang dekat ya, dan mereka juga kenal Rasulullah SAW sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Nabi SAW menguji bagaimana sikap manusia terhadap diri beliau SAW sebelum beliau menyampaikan hal yang berat untuk diterima. Kalau aku beritakan kepada kalian ada sekelompok pasukan yang sedang menyusuri kaki bukit untuk menyerang kalian sekarang, kalian percaya nggak dengan berita yang kusampaikan? Percaya. Apa alasannya kalian percaya? Karena engkau nggak pernah bohong. Itu dia. Artinya beliau seorang yang kredibel di mata manusia, seorang yang jujur, seorang yang amanah, tidak dikenal sampai pendusta, orang yang baik lah gitu. Nah itu kan modal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah semata modal itu membuat dakwah beliau diterima? Ternyata faktanya tidak. Begitu beliau mengatakan, sungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di hadapanku ada siksaan yang pedih bagi yang tidak mau mengikuti. Oh, langsung Abu Lahab, pamannya sendiri, paman Nabi sendiri, langsung berdiri. Ya, tabbalak, celaka kamu. Padahal ini orang ini paling senang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Ketika Muhammad kecil SAW itu lahir, Abu Lahab itu menampakkan kebahagiaan sampai dia bebasin budaknya. Abu Lahab. Dia juga tahu persis ponakannya ini orang yang jujur. Tapi betapa cepatnya berubah responnya, langsung negatif. Yang tadinya positif langsung berubah negatif. Subhanallah, bisa begitu. Ya. Tabbalak, celaka kamu, alihada jama'tana, apakah karena ini kamu kumpulkan di sini? Abu Lahab yang paling respon negatif pertama kali. Ya, langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Celaka Abu Lahab dengan perbuatannya. Ya. Dan dia betul-betul celaka. Jadi ketika Abu Lahab masih hidup, dia sudah divonis neraka. Waliyadzubillah. Gak enak banget kan ya? Tapi begitulah, ketika orang tahu kebenaran, ya,
dengan cepat berubah, menyangkalnya, mengingkarinya, hukumannya sangat keras. Hukumannya sangat keras. Iblis laknatullah alaih. Emang dikira iblis nggak kenal sama Tuhan? Kenal dia. Kenal dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan iblis dulu bersama malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan manusia, ciptakan Adam, bapak kita alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam itu maunya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuasaannya dan seterusnya, mereka tahu. Kemudian Allah ciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Adam. Dan iblis itu bukan bangsa malaikat, iblis itu kana minal jin, dari bangsa jin, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan dari lidah api. Oke. Taib. Nah, saat itulah iblis menolak. Enggak, langsung dia, padahal dia kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala, langsung dia respon negatif terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Poinnya namanya hamba itu nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintah jalan, dilarang berhenti. Kan begitu sebagai hamba. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sujud pada Adam, enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya, kana minal jin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis yang enggak mau. Dan dia termasuk dalam bangsa jin, dari bangsa jin. Dalam ayat yang lain, aba wastakbar, dia menolak perintah Allah. Yang ditolak itu perintahnya Allah loh, yang dia tahu bahwa dia sang pencipta. Gitu, ditolak. Nah, disitulah kesombongannya gitu. Makanya definisi sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Itu adalah kesombongan. Unsur yang kedua dari kesombongan adalah wakamtun nas, yaitu merendahkan sesama manusia, sesama makhluk. Jadi sombong itu dua, menolak kebenaran, dan yang kedua adalah merendahkan sesama. Dan itu dua-duanya dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Ketika dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Tahu iblis. Tapi kok bisa-bisanya dia menilai api lebih baik daripada tanah? Menciptanya kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dia lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rendahkan Adam alaihissalam, dia merasa dia lebih hebat dan lebih baik daripada Adam alaihissalam. Itulah kesombongan. Jadi kalau ada orang yang baik kepada sesama tapi dia ingkar kepada Allah, dia kafir, dia tidak memeluk Islam, maka dia adalah orang yang sombong. Sebaliknya juga ada muslim, ngakunya muslim tapi merendahkan sesama, maka dia disebut sebagai orang yang sombong juga. Jadi sombong itu unsurnya dua. Hati-hati dari dua hal itu. Dua-duanya dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala tapi dia enggak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya menghamba itu ya nurut. Dulu Rasulullah SAW diperintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat, ya kan? Terus Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, sekarang arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ya udah, nurut aja. Poinnya adalah kepatuhan kepada Allah. Disuruh menghadap ke sana nurut, disuruh pindah arah juga nurut, itu poinnya. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi kita sebagai hamba. Ya, jangan seperti iblis menolak. Nah, begitu pula Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW mengatakan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, langsung Abu Lahab mengatakan bohong, celaka kamu, dan seterusnya. Kalimat-kalimat buruk yang keluar yang semestinya enggak keluar dari Abu Lahab. Maka langsung divonis neraka waliyadzubillah.
nggak mulus dakwah Rasulullah SAW. Padahal di hadapan orang-orang Arab sendiri yang ngerti bahasa Arab juga. Tapi mereka punya tradisi, ya, punya kearifan lokal. Apa kearifan lokal mereka? Kearifan lokal mereka adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti ya yang sebagian ada di sekitar kita juga. Ada kearifan-kearifan lokal tapi isinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti minta keselamatan dari penghuni laut. Ya, penjaga laut, kirim sajen-sajen. Ya, bikin sajen untuk pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan rumah. Apa ini? Perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Muslim yang nggak boleh melakukannya, dilarang. Karena itu bukan perilaku Muslim. Muslim itu mentauhidkan Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Muslim. Kalau ada orang mengaku Muslim tapi dia menyekutukan Allah, menduakan Allah, dia disebut musyrik, bukan Muslim. Walaupun ngakunya Muslim, walaupun di KTP-nya Islam. Karena yang dilihat adalah hakikatnya, sesungguhnya, bukan klaimnya, bukan pengakuannya, bukan yang tertulis, tapi faktanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan, sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya dakwah ila tauhid, dakwah dan ajakan atau seruan kepada manusia agar mereka mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, jangan menduakan Allah, jangan menigakan Allah dan seterusnya. Ya, perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Jadi kembali kepada bangsa jahiliyah dulu, mereka bukan orang yang bodoh, mereka bukan orang yang nggak ngerti baik dan buruk. Ada sebagian kebaikan mereka tahu, keburukan mereka tahu, kebaikan mereka lakukan, keburukan mereka hindari, mereka tahu. Tapi wa ajalluha indahumus syirk, dan yang paling mulia dan yang paling mereka muliakan saat itu ya adalah perilaku kesyirikan. Ya, ketika mereka harus mendatangi kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, itulah tradisi mereka yang paling mereka muliakan. Gitu. Ya sama aja, sejarah berulang. Kesyirikan itu terjadi di mana aja, seluruh dunia sama. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Tapi substansinya sama. Bentuknya bisa saja berbeda. Apa yang di Arab, apa yang ada di sini, atau yang ada di manapun tempatnya, kesyirikan adalah kesyirikan. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Jadi cara-cara kesyirikan itulah ya merupakan cara mereka yang utama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu klaim mereka. Jadi begini cara kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Gitu. Rasulullah meluruskan, nggak begitu caranya mendekatkan diri pada Tuhan. Nggak boleh kalian duakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Mereka menolaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tahu kok ini penghuni kuburan ini nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Kami tahu, kami enggak beribadah pada mereka, kami enggak nyembah mereka, kami enggak minta kepada mereka. Cuman satu aja masuk enggak boleh sih. Apa itu? Liuqarribuna ilallahi zulfa. Karena mereka orang baik, mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka berperantara dengan orang yang sudah mati. Itu baiknya. Mereka berperantara, menganggap bahwa orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya. Jadi seperti mereka analogikan seperti kehidupan dunia. Ketika seorang mau mendatangi pejabat misalnya, yang didatangi adalah orang dekatnya. Bantu kami dong untuk ketemu dengan pejabat itu. Bantu saya. Mereka analogikan begitu. Ini kan masalahnya orang mati. Orang mati bisa nggak bantu kami ketemu pejabat, datangi kuburannya? Nggak mungkin bisa, sama aja. Tapi begitulah yang mereka lakukan. Mereka menjadikan benda-benda mati apapun itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka berharap apa?
Mereka berharap kebaikan dari Allah, tapi caranya seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka, itu menduakan Allah. Minta aja langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku akan penuhi, pasti aku akan kabulkan. Begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam surat Az-Zumar ayat 3, yang kedua surat Yunus ayat 18, Allah katakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka, kata Allah nih ya, mereka beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak bahaya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula, penghuni-penghuni kuburan ini, syufa'auna indallah, mereka yang akan tolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan akal-akalan mereka aja. Dan Allah di awal ayat sudah mengatakan perbuatan mereka itu beribadah kepada selain Allah. Perbuatan mereka sudah menduakan Allah. Dan Allah enggak suka untuk diduakan. Allah enggak suka disekutukan. Karena syirik itu dosa yang tidak terampuni kalau pelakunya mati dalam keadaan seperti itu. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka Allah haramkan atasnya surganya dan tempat kembalinya neraka. Tiada pun penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Baik. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum ittakhadus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sungguhnya mereka telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong-penolong selain Allah. Sebenarnya mereka itu ngikutin setan. Jadi yang membuat mereka sesat seperti itu adalah bisikan setan, karena iblis bersumpah di hadapan Allah. Tuh kan. Iblis itu kenal sama Tuhan. Iblis itu kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bersumpah, fabi izzatik, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, la ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan seluruh manusia, anak Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang tulus dalam beribadah kepadamu, tulus untuk patuh kepadamu. Itu yang enggak bisa disesatkan oleh setan-setan tersebut. Jadi Allah yang mengatakan mereka menjadikan setan-setan itu sebagai penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang mengikuti bisikan-bisikan setan. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka dalam keadaan yang benar. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Mereka mengira bahwa mereka sedang menjalani kebenaran. Gitu. Ternyata respon masyarakat saat itu negatif terhadap Rasulullah SAW. Ternyata nggak mudah mendakwahkannya. Dakwah tauhid bukan perkara yang mudah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan tantangan dan tentangan dari kaumnya. Bahkan beliau diusir. Bahkan beliau ya mau dibunuh. Ketika masih di Mekah itu. Ya, sampai sudah tahapan itu, sampai akhirnya Allah perintahkan beliau untuk apa? Hijrah. Ya, sekarang ini, hari-hari ini masa-masa hijrah. Karena tibanya beliau di Madinah, ya, dalam perjalanan hijrah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Gitu. Jadi beliau keluar dari Mekah itu di akhir Safar. Di akhir bulan Safar, ya. Tapi nggak langsung ke Madinah, karena memang saat itu atau malam itu beliau sudah mau dibunuh nih, udah ditarget. Orang-orang kafir Quraisy sudah mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai macam suku. Quraisy itu kan suku besarnya, kumpulin supaya nanti nggak ada tuntutan kalau misalnya tuntutan dari suku, ya kan mereka kesukuan kan waktu itu. Tidak ada tuntutan dari sukunya Rasulullah SAW, karena semua pihak terlibat dalam pembunuhan itu. Ya. Kemudian Allah izinkan untuk hijrah, ditemani Abu Bakar As-Siddiq.
benar-benar dicari itu Rasulullah saat itu. Jadi beliau berangkat, terus nggak langsung meninggalkan Mekah. Jadi beliau stay dulu, ya, di Gua Thur, di Gua Thur, di situ untuk beberapa malam. Dan yang bolak-balik itu putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain memberikan logistik, ya, dan menginformasikan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Mekah waktu itu yang mencari-cari Rasulullah untuk dibunuh, ya, sampai akhirnya beberapa hari cooling down gitu, ya, mulai mereka lengahkan begitu, berangkatlah Rasulullah menuju Madinah, dan perjalanan sampai hampir 2 pekan, ya, karena baru tanggal 12 itu tiba di Al-Madinah. Sementara alat transportasi saat itu tidak seperti sekarang gitu, apalagi dalam kondisi semacam ini, melarikan diri, ya, dari kejaran-kejaran mereka. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu takut luar biasa ketika betul-betul kaki-kaki mereka yang sedang mencari Rasulullah itu ada di atasnya. Kok mereka nengok ke bawah kelihatan gitu. Takut, ya. Jadi takut tuh bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, bukan, tapi Abu Bakar mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Wah, takut mati nih, bukan. Beliau yang mengkhawatirkan Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Gitu. Allah Subhanahu wa taala selamatkan, akhirnya tiba di Al-Madinah. Sampai sebegitunya. Apa sih yang beliau dakwahkan? Tauhid tadi. Tauhid. Apa yang beliau larang? Syirik. Manusia dilarang untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak taunya mereka enggak terima. Nggak terima mereka. Rasulullah akhirnya mau dibunuh. Subhanallah. Padahal yang dibawa Rasulullah kebenaran. Ketika mereka ya menantang agar Rasulullah mendatangkan bukti kalau beliau adalah utusan Allah, langsung mereka tunjuk, belah tuh bulan. Kalau kamu utusan Allah. Rasulullah berdoa, ya Allah, belahlah bulan itu. Terbelah tuh bulan. Semua orang menyaksikan. Dibilang apa? Sihir. Kan ngeselin kan, dibilang dukun. Subhanallah. Rasul bilang isyhadu, lihat itu, saksikan. Bahkan di antara mereka berselisih, kalau memang itu sihir ataupun sulap, nggak mungkin, biasanya sifatnya lokal, kami semua melihatnya. Tapi namanya orang yang ingkar, ya ingkar aja, nggak mau terima dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi jangan dikira bahwa dakwah tauhid, ya, dan larangan dari kesyirikan itu tanpa ada halangan. Halangannya kuat sekali. Bahkan keluarga Nabi masih keluarga Nabi itu terpecah. Sebagiannya masuk Islam, ada di situ Al-Abbas, ada di situ Hamzah, ada di situ Safiyah, ya, itu masih paman-paman dan bibi Nabi SAW. Ya, ada yang nggak masuk Islam, yang menentang Abu Lahab, jelas itu. Ada juga nanti Abu Thalib yang bela Nabi SAW, tapi sampai meninggal dunia tidak mau menyatakan keislamannya, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, itu keluarga Nabi sampai terpecah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi disitulah prioritas tentang keislaman, prioritas tentang ketauhidan, ya, itu yang utama. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, anak dari Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nuh berdoa pada Allah untuk selamatkan, kan Allah punya janji untuk menyelamatkan keluarganya, ya, maka Nuh meminta, itu anakku yang ikut bersama orang-orang kafir, dia milih untuk naik gunung, tapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walaupun itu anak biologis, sah itu, anaknya loh, itu anak kandung. Innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Jemaah, walaupun itu anak sendiri, anak biologis, anak kandung, tapi kalau beda keyakinan, putus hubungan. Bahkan sampai urusan warisan pun putus. Kata Nabi SAW, la yarithu al-muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak mewarisi dari muslim. Maka jaga akidah,
Sampai-sampai Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sebagai muslim. Baik. Kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan fa awwalu ma amarahu Allahu bihil indar anhu qabla indari aniz zina was sariqati wa ghairihima. Perhatikan apa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang Allah perintahkan kepada beliau adalah memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan, bahaya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau memberikan peringatan dari bahaya perzinahan, mencuri dan sebagainya. Wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikah wa 'alal awliya'i min bani Adam. Dan kita tahu juga bahwa ada di antara mereka bangsa jahiliyah itu yang menggantungkan hatinya kepada berhala-berhala yang dikeramatkan. Ada juga yang di antara mereka menggantungkan hatinya kepada malaikat-malaikat. Ada juga di antara mereka yang menggantungkan hatinya kepada wali-wali dan orang-orang saleh. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan manuridu minhum illa syafa'atahum. Kami tidak menginginkan dari mereka melainkan pertolongan mereka, melainkan syafaat mereka. Jemaah, syafaat itu bantuan artinya. Syafaat itu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ya, bahwa seluruh jenis syafaat ya, ayat 44 ya, kullillahi syafa'atu jami'an, katakan wahai Muhammad SAW, seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Syafaat apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menunjuk penyalur bantuannya. Ada Nabi Muhammad SAW, ada orang yang mati syahid, ada malaikat, ada orang-orang saleh, ada puasa, ada juga bacaan Quran. Itu penyalur syafaat. Oke. Kemudian yang ketiga, syafaat itu tidak bisa diberikan tanpa izin dari Allah. Dalam ayat kursi Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin darinya. Nggak bisa. Karena Allah lah yang punya syafaat itu. Mereka ini adalah penyalur syafaat. Kemudian yang keempat, penerima syafaat adalah orang-orang yang bertauhid. Kata Rasulullah SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Orang yang bertauhid. Oleh sebab itu, kalau berharap syafaat apapun itu kepada Allah. Kita berharap syafaat Nabi Muhammad, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kita berharap syafaat puasa kita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap syafaat bacaan Quran kita dari siapa? Dari Allah. Kita berharap syafaat malaikat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap syafaat orang yang mati syahid dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang nggak boleh ketika minta syafaat itu kepada penyalurnya langsung, tuh nggak boleh ya, karena mereka nggak punya kuasa kan. Wahai Nabi, berikan syafaat kepadaku, nggak benar itu. Wahai malaikat, berikan pertolongan kepadaku, nggak benar itu. Wahai puasa, berikan syafaat kepadaku, nggak benar itu. Itulah yang terjadi, kesalahan itulah yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah dahulu. Mereka memohon pertolongan dan syafaat kepada makhluk, bukan kepada Allah. Nah, disitulah perbuatan mereka disebut dengan menduakan Allah. Tadi dalam surat Yunus ayat 16 tadi. Ayat 18 tadi. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Perhatikan? Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang enggak bisa memberikan manfaat, yang enggak bisa juga menolak bahaya. Terus apa kata mereka? Wa yaqulun, mereka mengatakan haula, mereka ini syufa'auna indallah, adalah penolong-penolong kami
pembantu kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang menentukan ini yang akan nolong saya, ini yang akan bantu saya, ini akan nolong saya. Loh, mintanya kepada selain Allah. Allah sebut itu menduakan Allah. Karena yang punya bantuan, yang punya pertolongan, yang punya syafaat adalah Allah. Ini kelirunya jamaah. Banyak terjadi keliruan di sini nih. Kita berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Enggak benar itu. Mintanya kepada Allah, ya Allah berikan syafaat nabimu kepadaku. Gitu. Ya Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepadaku. Begitu caranya. Ya Allah izinkan kepada para malaikat untuk memberikan pertolongannya kepadaku. Begitu. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? Nah, itu dia. Ini yang banyak terjadi. Jadi berharap syafaat tapi dari Rasulullah langsung, bukan kepada Allah. Padahal yang punya syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik, wa ma'a hadza bada'a bil indari an fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai rasul. Fa in ahkamta hadhil mas'alah faya busyrak. Seandainya, kata penulis, Anda memahami masalah ini, maka alangkah bagusnya, ya, alangkah senangnya. Taib. Khususnya idza arafta annama ba'daha a'zam minas salawatil khams. Ya, khususnya apabila Anda memahami bahwa setelahnya itu lebih besar daripada salat 5 waktu. Perintah salat 5 waktu, ya, itu perintah yang agung. Tapi ada yang lebih besar lagi dari salat 5 waktu. Perintah untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan dari asyirik, larangan dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walam tufrat illa fi lailatil Isra sanata ashar ba'da hisari Sy'ib wa mauti Abi Talib wa ba'da hijratil Habasyah bi sanatain. Salat 5 waktu itu tidak diperintahkan, tidak diwajibkan kecuali di malam Isra Mi'raj, di tahun 10 kenabian. Ya, setelah pengepungan, setelah matinya Abu Talib, ya, setelah hijrah ke Habasyah, 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah, baru tahun ke-10 kenabian, ya, belum hijrah ke Madinah nih, belum. Jadi selama itu mulai tahun pertama sampai tahun ke-10, baru tahun 10 tuh sholat tuh. 10 tahun itu Rasulullah diperintahkan untuk dakwah apa? Tauhid. Dan untuk melarang manusia dari berbuat syirik. Sekali lagi, ini menunjukkan hal yang penting. Tauhid itu sangat-sangat penting bagi seorang yang bertauhid pasti selamat dia di dunia maupun di akhirat, pasti. Tapi begitu seorang menduakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, maka dia tidak akan selamat. Oleh sebab itu, jauhilah kesyirikan dan kuatkanlah akidah tauhid, ya, gantungkanlah hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kisahnya ini belum selesai, tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kisah tentang awal mula turunnya wahyu. Baik, silakan yang mau bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang yang belum tersadar tapi tauhid yang tadi banyak dikatakan itu tauhid yang nyata, yang bisa kelihatan. Iya. Alam segala macam. Tapi ada yang kita Tuhankan yang tidak kelihatan, ya. Tapi sebenarnya kita banyak melakukannya. Yang dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa kita seringnya bertuhankan nafsu. Nafsu itu yang kita nggak lihat, tapi kita sering mengutamakan nafsu daripada Tuhan yang kita sebenarnya harus tahu ini. Jadi kalau tadi dibilang bahwa merendahkan sesama manusia itu termasuk kesombongan dan sebagainya kepada itu. Nah, kadang-kadang kita bukan merendahkan, tapi kita merasa tinggi, ya sehingga otomatis merasa rendah. Nah, ini yang maksud saya kan kalau sedikit ini kita masukkan ya.
nafsu ini sehingga merusak sebenarnya ketahuitan yang secara apa namanya secara total itu. Kan kenyataannya banyak, kita tuh merasa sombong, merasa bahwa saya paling tinggi, saya masih merasa berjasa, gitu kan. Saya yang mengatur semua ini. Nah itu yang sering muncul di antara kita, terutama yang kelihatan sifat apa namanya ria itu yang kita nggak sadari. Itu sebenarnya katanya bagian daripada sirik, bagian daripada kesombongan. Oke itu Pak Ustaz. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang nampak dari perbuatan itu hasil dari hati. Hasil dari hati. Hatinya rusak begitu, maka tampaklah kerusakan itu dengan perbuatan itu. Kalau hatinya nggak rusak, nggak mungkin perbuatannya rusak seperti itu. Rusak dalam arti menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di hatinya dia sudah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh perbuatan yang menyimpang itu mengikuti hawa nafsu. Kesyirikan itu mengikuti hawa nafsu, kan maunya dia, nggak ikuti maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti yang dilakukan iblis ketika diperintahkan Allah, dia maunya dia aja, nggak mau, gitu. Itu kan mengikuti nafsu. Tapi manusia pun begitu, ketika diperintah oleh Allah dia nggak mau, ya. Dia menduakan Allah aja, padahal yang diperintahkan tauhid dia nggak mau. Berarti yang diikuti siapa? Nafsu. Jadi apapun berbagai bentuk penyelewengan dan penyimpangan, manusia mengikuti nafsunya. Nafsu itu artinya keinginan. Nafsu itu artinya keinginan, ya. Dia mengikuti keinginan sendiri aja, bukan mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya, segala sesuatu, ya, segala penyimpangan pasti seorang tuh mengikuti nafsunya. Pasti. Dan itu nggak dibedakan. Jadi apa yang saya ceritakan tadi, bahwa bentuk penyimpangannya adalah kesyirikan dan seterusnya, itu karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Begitu Pak. Berarti dalam arti ini tauhid kita sudah tercemar, tapi tidak hilang. Kenapa? Ya itu yang harus diwaspadai. Makanya ada pelajaran-pelajaran mengenal kesyirikan supaya ketauhidan itu tidak tercemar gitu. Jadi ada warning di situ, ada rambu-rambu. Kita misalnya jalan lurus begini nih, awas di sini ada ini, awas ada ini, ada ini, ada ini. Nah itulah yang sekarang ini dipelajari. Jangan sampai ketauhidan itu tercemar seperti cemarnya perilaku bangsa jahiliyah dahulu. Karena di sekitar kita banyak cemaran-cemaran itu gitu. Ada orang mengaku muslim tapi dia ngalap berkah pada benda-benda pusaka. Kereta yang disiram air kemudian direbutkan airnya, macam-macam. Ini ngalap berkah ini. Emang Allah perintahkan dan jadikan itu untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah. Ini cemar ini. Kan enggak. Gitu. Dan itu dilakukan oleh orang yang ngaku muslim. Kan yang penting saya masih menyembah Allah. Saya masih beribadah kepada Allah. Seakan-akan ketika seorang masih menyembah Allah dan beribadah kepada Allah, dia tidak melakukan kesyirikan. Padahal kesyirikan itu beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Artinya menduakan Allah. Gitu loh. Nah, di sini yang mesti harus disosialisasikan bahwa kesyirikan itu bukan artinya meninggalkan Allah sama sekali. Ya, tapi bisa juga terjadi ketika seorang beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Meminta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Jadi tadi yang disampaikan tadi adalah rambu-rambu supaya jangan sampai ketauhidan itu tercemar. Demikian. Silakan tadi siapa? Bapak yang di sebelah sini yang mau bertanya? Oh sini. Baik. Tadi menarik bahwasanya memang saya seperti beda-beda tipis ya antara taat sama dan yang mengarah syafaat. Dan fenomena yang ada di kita bahkan akhir-akhir ini memang saya memprihatinkan antara kearifan lokal, tauhid dan pendapat ulama. Ya. Bahkan sangat disayangkan juga pendapat ulama ini yang itu malah menjadi dasar sebetulnya orang awam itu nggak apa-apa. Tuh. Ini lektor film, saya nggak tahu namanya, tapi itu bukan film. Menyebutkan bahwa jalan itu bukan musyrik karena merupakan iman kepada Tuhan. Subhanallah. Nah, sementara itu di hadis
itu datang dari Allah. Kalau mau menunjukkan hati ya kita saja mau kan pasti karena ya kan Iya. akhirnya orang berpegang pada pendapat salah satu ulama yang mendampingi dia adalah orang pintar, profesor, doktor segala macam yang katanya ilmunya. Iya. Nah, seperti itulah apakah kalau misalnya orang yang ilmunya tinggi itu disebut juga yang dari kesini. Betul. Itu yang disebut dengan ulama su itu. Disebut cendekiawan iya, tapi su ngajaknya kepada keburukan. Betul. Itu yang menyedihkan gitu. Karena orang kita ini kan nggak ngelihat yang disebut dengan ilmu itu apa. Kan ilmu itu qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Tapi begitu ada doktor, profesor depannya, orang lihat dia lebih pintar daripada kamu gitu. Akan mulai begitu. Walaupun dia nggak bicara tentang ayat, nggak bicara tentang hadis, nggak bicara. Jadi tertipu dengan gelar-gelar itu. Walaupun kadang-kadang gelarnya di bidang apa, kompeten nggak dia bicara tentang itu. Allah musta'an. Iyalah, cuman kan sumbernya, maksud saya sumber kan kita itu harus mentradisikan, ya, mengambil kesimpulan dan pernyataan itu dari sumbernya. Jadi dasar kesimpulan, misalnya saya menyimpulkan atau saya memfatwakan demikian, dasarnya adalah ini gitu. Itu harus dibiasakan. Tapi kalau hanya sekedar ngomong begitu saja, kalau tanya balik gimana, dasarnya apa Pak gitu. Kan itu yang harus dibiasakan. Jadi kita itu harus kritis, harus bertanya apa dasarnya Anda bicara seperti itu. Kan selama ini stop sampai di situ. Kemudian hanya cukup melihat dia adalah seorang bla 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 dan seterusnya. Tapi ketika tanya apa dasarnya Anda bicara kayak gitu, karena banyak sekali. Bahkan dalam kasus-kasus perkara duniawi aja sekarang ini sudah banyak orang menanyakan dasarnya apa. Kan begitu. Masa dalam urusan agama nggak kritis? Hanya nerima begitu saja, nggak takut tuh dibohongi, banyak pembohong-pembohong, banyak juga calo-calo agama, banyak. Apa nggak takut tuh dengan yang seperti itu? Subhanallah. Maka harus kita biasakan untuk bertanya, mana dalilnya, apa dasarnya, Anda bicara seperti apa, contohnya, siapa yang mencontohkan itu sebelumnya? Karena kita kan mengikuti, kita ini mengikuti, yang kita ikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Ketika ada orang mengatakan begini, oh ini boleh, dasarnya apa? Ternyata kok nggak dilakukan Rasulullah, yang melakukannya adalah bangsa jahiliyah. Lah Anda ini ngikutin siapa gitu? Sejarah sudah ada, tinggal dipelajari saja. Gitu kan? Clear jadinya. Berarti Anda penipu, gitu ketahuan akhirnya. Iya kan? Begitu. Anda memakai gelar-gelar Anda untuk menipu umat. Itu akhirnya. Takutlah kamu kepada Allah, begitu caranya. Jadi dibiasakan kita untuk bertanya tentang dalilnya, dasarnya apa? Gitu. Dalam segala hal. Untuk urusan masalah ekonomi aja, urusan masalah hitung-hitungan duit aja, mesti kita tahu nih ini ketemunya gimana nih, gitu. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan kan ketahuan tuh. Berarti ini Anda menyimpang. Ada masalah nih. Iya kan? Apalagi untuk keselamatan akhirat. Ya. Saya khawatir di balik itu ada fulus gitu, ya kan? Nah, kalau nggak karir Ya termasuk juga di antaranya karir, fulus, jabatan, ya kan? Kalau dia ngikutin yang lurus-lurus dan lempeng-lempeng aja, langsung minggir dia. Kalau ini kaitan dengan pemimpin bagaimana? Pemimpin yang datang ke tempat katakanlah dengan masjid waliullah doa di sana. Ya itulah. Itu Ya cari kan yang dicari adalah apa? Suara. Iya kan? Coba lempeng-lempeng aja. Orang rebutan itu sekarang. Yang dilihat adalah suara orang, nggak peduli. Suara. Nah itu dia. Betul apa yang kata Bapak. Coba deh lurus-lurus. Nggak populer Pak. Rasulullah emang populer? Nggak populer beliau. Populernya kan belakangan. Saat itu populer nggak? Nggak populer beliau. Tuh, nggak populer. Lurus-lurus saja, nggak populer. Tapi disitulah yang terjadi. Allahul musta'an. Jadi ketika seorang pengen jabatan, kedudukan, materi dan sebagainya, pasti akan ke bawah. Gitu. Makanya itu serem sekali, berat sekali. Saya juga takut tuh. Kalau masuk ke tempat seperti itu ke bawah, nggak kuat. Apalagi iming-imingnya bukan receh. Subhanallah. Serem. Karena bisa saja terjadi waliyadzubillah, orang lurus asalnya, tapi begitu tadi hawa nafsu tadi
Apakah itu dunia, materi, jabatan, macam-macam itu kan hawa nafsu semua itu. Nah udah, yang lurus tadi mulai itu melengkung, gitu Pak. Maka apa yang sampaikan ini semua betul-betul lillah. Harapkan kita apa yang kita pelajari ini lillah semuanya, supaya Pak lurus. Ya. Kalaupun ada salah-salah segera bisa balik gitu, maunya begitu. Lurus kembali. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak. Cukup ya? Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.